Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Kofifa Dinda Zulhaimi dari Prodi D3 Akuntansi Universitas Bengkulu. Baiklah, saya kali ini akan membahas bab 6 yaitu transaksi entitas induk dan entitas anak tentang aset tetap. Kemarin sudah dibahas transaksi mengenai persediaan dan penjualan jasa. Maka kita sekarang masuk ke materi yang berhubungan dengan transaksi dalam kaitannya aset tetap yang masih melibatkan entitas induk dan entitas anak, apakah dalam bentuk transaksi hulu atau transaksi hilir. Pada materi bab 6 ini juga ada pembagian aset tetap yang terdapat dua jenis, yaitu aset tetap yang mengalami penyusutan dan aset tetap yang tidak mengalami penyusutan. Aset tetap ini sudah diatur di PSAK 16 yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan dan bisa juga untuk menghasilkan barang. Bagi perusahaan induk ketika menjual aset tetapnya kepada perusahaan anak, maka itu disebut dengan disposal aset tetap atau penghentian aset tetap. Penghentian aset tetap itu bisa karena dijual, diberhentikan penggunaannya, atau bisa juga karena ditukar atau diserahkan kepada pihak lain. Maka di dalam pencatatan kita, aset itu dihapuskan. Bagi perusahaan anak yang membeli aset tetap dari perusahaan induk, maka disebut dengan memperoleh aset tetap. Dari transaksi penjualan aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak atau sebaliknya, maka dari sisi pencatatan di perusahaan yang memiliki aset tetap tersebut, maka dia akan mencatat adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap. Kemudian, waktu proses menyiapkan laporan keuangan konsolidasian, kita akan menangguhkan pencatatan dari keuntungan atau kerugian yang dianggap sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Transaksi penjualan aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak ataupun sebaliknya dari sisi pencatatan yang memiliki aset tetap tersebut, maka adanya mencatat keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap. Jika induk menjual aset tetapnya kepada anak, maka dalam pencatatan pembukuan perusahaan induk akan mencatat adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut. Untuk menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap ini berbeda dengan persediaan. Jika persediaan menentukan keuntungan dari penjualan persediaan itu dengan mengurangkan antara harga perolehan atau harga jual pada saat kita menjual dengan berapa harga perolehan pada saat barang dagangan tersebut. Dalam kaitannya dengan penjualan aset tetap, keuntungan atau kerugian itu kita menghitung dengan menghitung selisih atau membandingkan antara harga jual aset tetap dibandingkan dengan nilai tercatat atau nilai buku dari aset tetap tersebut. Nilai tercatat atau nilai buku dari aset tetap itu dihitung dari harga perolehan aset tetap dikurang dengan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu diperoleh dari akumulasi semua beban penyusutan yang kita perhitungkan selama aset tetap itu dimanfaatkan. Menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap dengan membandingkan selisih antara harga jual aset tetap tersebut dengan nilai buku dari aset tetap tersebut di tanggal penjualan. Kalau lebih tinggi harga jual dibandingkan dengan nilai buku aset tetap, maka kita akan mengakui adanya keuntungan penjualan aset tetap. Tetapi jika sebaliknya lebih tinggi nilai buku dari aset tetap saat kita menjual dibandingkan dengan harga jual, maka akan diakui sebagai kerugian. Perusahaan induk nantinya mencatat jurnal untuk transaksi yang berhubungan dengan keuntungan atau kerugian. Waktu dia menjual, maka akan diakui keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap ini. Waktu proses penyiapan laporan keuangan konsolidasian, maka akan
ada penangguhan dari pencatatan keuntungan atau kerugian yang dianggap sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Dan kapan keuntungan atau kerugian itu dikatakan sudah terrealisasi? Maka jawabannya ada dua. Ada aset tetap yang disusutkan dan ada juga aset tetap yang tidak disusutkan. Pada aset tetap yang tidak disusutkan, misalnya tanah, mengakui keuntungan atau kerugian tersebut, perusahaan anak telah menjual tanah tersebut ke perusahaan non-afiliasi. Untuk aset tetap yang disusutkan, misalnya yang dijual itu peralatan atau mesin, maka keuntungan atau kerugian itu dikatakan terrealisasi sejalan dengan pemanfaatan aset. Untuk transaksi hulu, pada jurnal eliminasi yang dibuat hanya mempengaruhi akun investasi pada entitas anak. Dan untuk transaksi hilir, kalau persentase kepemilikannya tidak 100%, maka yang harus diakui sesuai dengan porsi kepemilikan perusahaan induk terhadap perusahaan anak. Baiklah, kita akan masuk ke transaksi hulu untuk penjualan aset tetap tidak disusutkan. Jika PT induk menjual tanah kepada PT anak dan pada akhir periode tanah itu belum terjual, maka keuntungan atas penjualan tanah belum terrealisasi. Jadi, PT induk harus menangguhkan keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan jurnal eliminasi, yaitu mengeliminasi nilai tanah tersebut. Dan jika untuk transaksinya transaksi hilir, pada akhir periode tanah itu juga belum terjual, maka dikatakan keuntungan yang belum terrealisasi. Jadi, PT induk akan mencatat keuntungan yang belum terrealisasinya sebesar saham kepemilikan PT induk saja. Selanjutnya, kita akan masuk ke transaksi penjualan aset tetap yang disusutkan. Untuk transaksi penjualan ini antara entitas induk dan entitas anak, keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap akan terrealisasi seiring penggunaan aset tersebut. Dampak transaksi penjualan aset tetap disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Jika PT induk menjual kendaraan kepada PT anak, kemudian PT anak menggunakan kendaraan tersebut untuk operasional dan menyusutkan kendaraannya selama sisa masa manfaat, yaitu 3 tahun, karena transaksi itu terjadi antara PT induk dan PT anak yang satu kesatuan usaha, maka keuntungan penjualan kendaraan itu dicatat oleh PT induk belum terrealisasi karena sampai akhir periode kendaraan itu masih di PT anak dan harus membuat pencatatan untuk menangguhkan keuntungan dari penjualan kendaraan tersebut. Dan karena ini juga termasuk transaksi hulu, maka PT induk mencatat secara penuh keuntungan yang belum terrealisasi, sehingga keuntungan itu harus dieliminasi dan akan memunculkan namanya akumulasi penyusutan kendaraan. Baiklah, itu saja materi pada bab 6 yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.